Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips atau tutorial menampilkan data dalam bentuk peta secara sederhana. Eh, Target kita adalah membuat peta seperti ini, peta padatan penduduk dengan area yang kita petakan seluruh Indonesia dan satuan pemetaannya adalah provinsi. Jadi ini masing-masing provinsi memiliki nilai. Nah, eh, namun kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang mudah dijangkau oleh semua orang. Jadi kita cukup menggunakan browser, tidak perlu menggunakan aplikasi pemetaan. Sebenarnya metode ini selain menggunakan browser, kita juga bisa menggunakan aplikasi Excel ataupun Power BI. Namun untuk Excel ini hanya bisa digunakan pada seri 2019 ke atas, sehingga saya khawatirkan tidak semuanya memiliki Excel yang seri itu. Maka kita menggunakan ini saja yang lebih mudah dan praktis, menggunakan data wrapper.d. Nanti kita kunjungi situsnya. Kemudian langkahnya adalah yang pertama adalah memilih data petanya. Target kita tadi adalah peta Indonesia, maka kita akan mencari peta seluruh Indonesia dengan satuan pemetaan provinsi. Kemudian kita mengunduh data tabular dari BPS sebagai informasi tematiknya, tematik tabularnya. Namun sebelum bisa kita masukkan ke peta, kita butuh konversi dulu, karena biasanya data tabular BPS dan format yang bisa diterima oleh data wrapper ini berbeda. Dan pada tahap akhir, setelah kita konversi atau kita ubah formatnya, kita sajikan petanya. Seperti itu kurang lebih gambaran metodenya. Kita langsung saja masuk ke browser dan kita kunjungi data wrapper. Nah, sebenarnya aplikasi ini digunakan untuk membuat infografis ya. Ini dari dari background-nya ini sudah kelihatan ada beberapa hal yang bisa dia lakukan, membuat chart, maps, atau tabel yang lebih informatif. Namun kali ini kita fokuskan ke sini saja, pembuatan peta. Dia bisa membuat 3 jenis peta ya, choropleth map dan simbol map, serta lokator map. Nah, ini warna yang ditimbulkan dari choropleth map ini adalah tiap-tiap region. Jadi misalnya kepadatan penduduk per provinsi, maka yang diwarnai adalah provinsinya. Nah, sedangkan ini yang disimbolkan adalah nilainya. Jadi semakin besar nilainya, simbolnya semakin besar. Ini sebagai contoh, misalnya kita memiliki jaringan toko, 100 toko misalnya. Masing-masing toko itu memiliki omset atau penjualan yang berbeda-beda. Maka ketika kita plotkan toko tersebut, kemudian kita simbolkan berdasarkan omsetnya, maka tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Kemudian yang locator map ini kita bisa digunakan untuk menambah marker ya, atau kita ngeplot lah istilahnya, ngeplot beberapa data spasial, seperti kalau di sini dicontohkan museum, kemudian Central Park Zoo. Nah, ini kalau semisal praktisnya, misalnya kita memiliki data pelanggan atau data toko atau data pemadam kebakaran, nah itu kita bisa plot di mana lokasinya. Nah, kita fokuskan saja ke yang sini, choropleth map ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa yang pertama kita memilih lokasinya dulu yang akan ditampilkan, kemudian kurang lebih datanya ini akan seperti ini, bisa disorot, dan ini bisa di-embed di web ya, jadi sangat praktis sekali. Nah, ini color option-nya juga banyak, ini bisa diatur-atur, ada 3, refine, annotate, dan design ini bisa diatur-atur untuk visualisasinya. Kemudian ini bisa kita tambahi highlight-highlight seperti ini sebagai bentuk infografis. Nah, ini nampak profesional ya, padahal ini tidak berbayar dan mudah dilakukan. Nah, langsung saja kita mulai project-nya, kita start creating. Nah, karena kita mau membuat map-nya, maka new map ya, kita pilih yang new map. Dan ini choropleth map.
Nah, kita cari Indonesia. Nah, ada beberapa pilihan, kita pilih yang paling atas, ini 34 provinsi. Nah, pasti akan timbul pertanyaan, kalau semisal area yang kita kaji adalah hanya satu kabupaten yang isinya hanya satu yang isinya kecamatan-kecamatan, apakah bisa kita buat? Bisa, jawabannya kita custom. Tapi dengan syarat kita punya data spasialnya yang bisa kita konversi ke format topo.json atau geo.json. Seperti itu. Nah, tapi untuk itu untuk yang custom map ini kita akan pelajari di seri yang lain ya, tutorial yang lain. Kita fokuskan pada peta Indonesia dulu. Nah, kemudian kita proses ya setelah dicentang. Nah, di sini sederhananya kita bisa langsung mengisi nilainya di sini. Misalnya nilai kepadatannya 100, kemudian Bali itu 300, Bangka Belitung 250, Banten 500. Nah, itu langsung otomatis terupdate di situ. Nah, ini yang sudah ada nilainya akan berwarna seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan metode ini akan terlalu lama. Apalagi kalau kita membuat beberapa tema ya. Nah, ini di sini ada fitur kita bisa ngimport dari tabel yang berformat CSV. Nah, tapi sebelumnya seperti di Excel di ini tadi, bahwa kita harus menyiapkan datanya dulu, data tematiknya dulu. Kita bisa kunjungi webnya BPS, karena ini adalah area seluruh Indonesia, maka kita bisa kunjungi, kita fokuskan BPS pusat. Nah, kita cari data kepadatan penduduk itu di tema kependudukan. Nah, pastikan data yang kita ambil itu yang per provinsi ya. Jadi menurut provinsi ini seperti ini. Prestasi penduduk daerah perkotaan, hasil proyeksi penduduk menurut provinsi. Nah, menurut provinsi ini nanti tabelnya per provinsi. Nah, ini kepadatan penduduk nomor 26. Kepadatan penduduk menurut provinsi, kita bisa buka datanya. Nah, ini seperti ini. Nanti kita bisa ambil yang 2019. Formatnya seperti ini. Sudah per provinsi. Nah, ini kita bisa download Excel-nya. Nah, tapi ada sebelum kita bisa mengcombine keduanya, ini kita periksa dulu. Ini seperti yang saya tuliskan di sini, langkahnya mengubah format data tabular BPS agar dapat dikoneksikan dengan peta. Nah, ini dilakukan karena format penulisannya berbeda ya. Misalnya ini Aceh di sini, itu kapital semua, tapi di sini dia tidak. Padahal koneksinya itu berdasarkan kesamaan ID ini, nama ID. Maka kita butuh untuk mengedit ini, data kependudukannya, agar formatnya sama. Nah, caranya mudah saja, kita cari cara yang paling cepat ya. Ini nanti kita sandingkan saja datanya. Ini data yang tidak terpakai kita hapus saja. Jadi kita 2019 kepadatan. Nah, ini di sini yang Indonesia ini kita hapus saja nanti, karena ini total kepadatan di Indonesia berapa. Nah, kemudian jangan lupa ini kita jadikan tabel dulu, format tabel, biar bisa kita filter. Nah, ini kita cek ya table header ini, karena ini headernya adalah yang paling atas. Nah, ini ada kesalahan sedikit, kita konversi aja sekalian ke number, kita perbaiki formatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi cara penulisannya ini. Ini kita bisa langsung copy. Kita copy saja. Kita jejerkan di sini. Ini namanya ID. Nah, ini juga kita format tabel biar dia bisa terpisah. Nah, ini kita tinggal sorting saja.
Nah, ini bisa kita cocokkan. Aceh, Bali, nah ini Bangka Belitung. Di sini kesalahannya di mana? Yang kita benarkan yang ini ya, yang data BPS. Ini oh ada kepulauannya, ini bisa kita delete. Kemudian kita ulangi sortingnya. Kita lihat lagi Yogyakarta di atas. Kemungkinan karena tidak ada DI-nya ya, betul. DI-nya kita hapus. Kemudian DKI Jakarta ini terbalik dengan Gorontalo. Ini karena Jakartanya ditulis Jakarta Raya, maka ini DKI-nya kita hapus. Kita sorting lagi. Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, meskipun beda penulis tapi urutannya sama, tidak masalah. Sulawesi, oke, kurang lebih sudah betul. Nah ini kita pindah saja, kita copy langsung kita replace di sini, dan ini kita hapus. Nah kita sudah peroleh data yang akan kita koneksikan ke aplikasi pembuat petanya tadi. Nah tapi jangan lupa kita simpan dalam format CSV ya. Saya pilih dulu di dokumen biar cepat nyarinya. Saya sudah membuat folder latihan peta. Kita pilih CSV. Nah, ini kita namai kepadatan penduduk CSV. Kita simpan. Nah, kemudian kita meluncur ke petanya lagi. Kita import ya. Nah, data developer can automatically import your dataset to render your map correctly. Your dataset needs to contain one of the following column. Jadi, yang penting ada salah satu dari kolom ini yang sama. Kalau tadi kita milih nama ya, nama sama dengan ID, jadi kita bisa menjadikan itu sebagai primary key. Nah, ini kita klik di sini import CSV-nya. Nah, ini sudah langsung di sini ya, kependudukan kita oke. Nah, ini sudah langsung masuk. Please select which column in your dataset contains names. Nah, names-nya adalah provinsi tadi. Maka ini sudah benar dicek biru. Jangan sampai salah yang ini, karena ini adalah value-nya. Kemudian kita next. Ini kita milih value-nya. Nah, value-nya adalah kepadatan penduduk. Ini sudah benar dicek di situ. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kolomnya ada banyak, kita harus memilih ya, memilih salah satu gitu. Jadi misalnya tadi ada 3 tahun kepadatan, itu sebenarnya tidak dihapus nggak apa-apa, tapi nanti kita tinggal pilih saja yang mana yang ditampilkan. Nah, ini kita next. Oke. Datanya baru proses upload. Nah, ini sekilas warnanya tidak muncul. Nah, ini karena apa? Karena nilainya Jakarta ini jauh lebih tinggi dari yang lain. Yang lain ada yang hanya 9, tapi Jakarta 15.900. Jadi yang berwarnanya Jakarta sendiri karena kelasnya terlalu jauh. Nah, tapi jangan khawatir, ini kita bisa visualisasikan. Kita proses ya, kita klik proses. Nah, ini kolomnya adalah kepadatan penduduk, kemudian interpolasinya karena linear, rentang antar kelasnya sama, makanya yang ini yang jadi tinggi sekali. Kita coba mainkan ya, kita pakai kuantil. Nah, ini sudah muncul. Kita juga bisa menggunakan beberapa ini, atau kita bisa menggunakan kelas. Misalnya kan kalau misal biasanya ada aturannya ya, kepadatan penduduk itu dibagi menjadi 3 kelas dengan batasan sekian sekian sekian. Nah, itu bisa kita custom di sini. Misalnya kelasnya dari 3. Ini batas-batasnya ini bisa diatur. Saya tetap memilih 5 ya, tapi untuk latihan ini kita milih 5, kemudian kita coba yang natural break. Nah, seperti ini kepadatannya. Yang penting sudah merepresentasikan perbedaan. Nah, ini bisa diubah-ubah ya warnanya. Karena kepadatan mungkin kita bisa warnai semakin padat, semakin merah, seperti itu. Nah, legendanya juga bisa dibikin seperti ini atau di custom.
Kalau mau custom ya tinggal diklik saja di sini dan diubah misalnya kelas kepadatan yang A itu rendah misalnya, eh, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi misalnya kayak gitu ya. Sangat rendah. Kemudian ini kita pilih rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, ini bisa di custom. Ini pilihan-pilihan lain nanti bisa dimainkan tuh. Kemudian kalau kita mau ngambil ke web kita tampilkan di web. Ini kita bisa tampilkan juga button untuk zoom in zoom out ya. Tapi karena kita mau nyari gambarnya saja ini nggak usah. Nah, kemudian data yang nggak ada nilainya, nggak ada nilai tematiknya ini kita bisa sembunyikan. Nah, ini karena semuanya ada, tapi nggak ada dalam proses join tadi eh, sempurna, nggak ada yang terlewat, maka ini datanya komplit. Kemudian ini terkait dengan positioning peta ya. Ini bisa di zoom, bisa dinaik turunkan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang lain, ini titelnya juga bisa kita tulis di sini, misalnya peta kepadatan penduduk 2019. Deskripsinya bisa ditulis di situ, data source-nya misalnya BPS 2020. Seperti itu kita bisa masukkan link-nya juga di sini. Nah, ini di sini ada. Atau link full-nya juga bisa, jadi nanti pengguna pengguna bisa langsung mengakses langsung gitu. Kemudian settingannya juga bisa sampai sini nih, bisa ditambah logo. Kemudian ada opsi untuk downloadnya seperti itu. Nah, ini sudah bisa di-download sebenarnya. Dari penataan kita ini sudah bisa download atau mungkin akan di-embed-kan ke link website kita, itu bisa dipilih di situ. Nah, ini misalnya saya pilih PNG ya, ini sudah bisa langsung di-download. Datanya sudah langsung bisa muncul. Nah, ini cukup lumayan ya, bagus sekali malahan. Ini masih belum lengkap ya informasi tepinya, bisa dilengkapi dengan data pembuat dan sebagainya. Pengaturannya ada di anotasi tadi di sini. Misalnya siapa yang membuat peta, ini saya tulis nama saya di sini ya, mapnya dibuat oleh ini, kemudian source-nya ini, datanya download di sini, seperti itu. Di layout. Nah, kemudian di proses terakhir bisa langsung kita publish. Nah, ini ketika kita mau kita tinggal masukkan email kita, nanti link embed dan PNG-nya akan dikirim ke email. Tapi meskipun demikian ini sudah bisa di-download dari sini ya, kita bisa klik ini bisa download. Nah, mungkin seperti itu tutorial sederhana kita terkait visualisasi data. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.